Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang 9 langkah pengambilan keputusan dalam suatu kasus. Pada suatu sekolah terjadi suatu kasus yang dimana kasusnya seperti begini. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya. Menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Berapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Itu adalah kasusnya seperti itu. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, ini ada 9 langkah cara penyelesaian apabila terjadi seperti itu. Yang mana yang penyelesaiannya yang pertama adalah langkah pertama itu apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dengan kasus tersebut. Nah, nilai-nilai yang bertentangan dengan kasus tersebut itu yang pertama adalah nilai kejujuran dan tanggung jawab. Di mana tadi yang menemukan dompet itu harus mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Itu adalah nilai kejujuran. Ya. Yang kedua adalah nilai loyalitas kepada sahabat. Itu dengan menjaga hubungan baik dengan Rara. Itu ya yang pertama. Yang penyelesaian langkah yang kedua itu siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus tersebut. Pada kasus tersebut akan terjadi situasi seperti itu. Yang pertama adalah Tari. Tari adalah saksi dan sahabat Rara. Yang kedua adalah Rara yang menemukan dan menyimpan dompet. Yang ketiga dan kasus tersebut adalah Nina. Nina adalah pemilik dompet yang kehilangan. Yang keempat adalah Bu Sri, yaitu adalah guru pustakawan. Langkah selanjutnya adalah langkah yang ketiga, cara penyelesaian langkah yang ketiga yaitu untuk fakta-fakta ya. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus tersebut. Faktanya yaitu yang ke-1, Rara menemukan dompet berisi uang di perpustakaan, lalu menyimpannya ke dalam tas. Fakta yang kedua adalah Nina kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Yang ketiga adalah Tari menyaksikan Rara mengambil dompet itu. Nah, lanjut kepada bagaimana cara yang langkah keempat. Ya. Langkah keempat cara penyelesaiannya itu ada pengumuman resmi dari guru bahwa dompet Nina hilang. Nah, langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. Ya, yang bisa dilakukan yang pertama adalah tes legal. Bagaimana tes legal? Itu dengan cara mengambil barang milik orang lain tanpa izin adalah salah. Ya. Jadi dikemukakan atau diterangkan bahwa mengambil barang milik orang lain itu adalah salah. Yang kedua, tes regulasi atau sekolah, di mana menemukan barang harus dilaporkan ke guru atau petugas. Apabila kita menemukan barang yang bukan milik kita sendiri, maka harus lapor kepada guru atau petugas. Yang ketiga adalah tes nurani.
Di mana kita tahu ya, tari tahu bahwa menyembunyikan kebenaran membuatnya ikut bersalah. Gitu ya. Lalu langkah yang keempat adalah pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Yang pertama yaitu kebenaran lawan loyalitas. Di mana artinya yaitu jujur untuk mengembalikan dompet apa menjaga persahabatan dengan Rara. Ya. Jujur mengembalikan dompet melawan menjaga persahabatan dengan Rara. Langkah yang keduanya itu jangka pendek lawan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya itu menutupi perbuatan Rara mungkin menjaga hubungan sementara. Sedangkan jangka panjangnya itu tetapi merusak persahabatan jangka panjang jika kebenaran terbongkar. Penyelesaian langkah yang keenam yaitu prinsip resolusi yang bisa dilakukan. Bagaimana prinsip resolusi yang bisa dilakukan? Yang satu adalah prinsip berbasis aturan atau rule based thinking. Yang dimana artinya adalah selalu melakukan yang benar sesuai aturan, yaitu mengembalikan barang temuan. Jadi apabila kita menemukan barang temuan yang bukan milik kita, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua adalah prinsip berbasis hasil atau end based thinking, di mana artinya dalam end based thinking ini adalah dampak positif lebih besar jika dompet dikembalikan karena menjaga keadilan dan reputasi. Yang ketiga adalah prinsip berbasis kepedulian atau care based thinking, yang artinya di mana bersikap seolah-olah tari yang kehilangan pasti ingin orang lain jujur. Itulah langkah yang keenam. Penyelesaiannya langkah yang ketujuh ya, itu cara opsi lain yang lebih kreatif. Bagaimana opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan. Nah, langkah yang ketujuh dalam studi kasus ini adalah Tari bisa menegur Rara secara pribadi. Ya, jadi Tari bisa menegur Rara secara pribadi dan mendorongnya untuk mengembalikan dompet sendiri agar tetap menjaga nama baik dan persahabatan. Yang kedua, jika Rara menolak, bagaimana kalau jika Rara menolak? Nah, Tari bisa membantu Rara menyerahkan ke Bu Sri bersama-sama. Yang ketiga, itu jika tetap tidak mau, Tari berkewajiban melaporkan langsung demi kebenaran. Itu adalah cara penyelesaian langkah ketujuh. Sekarang langkah yang ke-8 itu dengan keputusan akhir. Bagaimana keputusan akhirnya dari kasus tadi tersebut? Itu mendorong Rara mengembalikan dompet pada Nina melalui Bu Sri. Jika Rara menolak, Tari tetap harus melaporkan agar kebenaran ditegakkan. Langkah terakhir yaitu langkah 9, pelajaran berharga yang dapat diambil. Apakah ya pelajaran yang dapat diambil, pelajaran berharga yang dapat diambil dari kasus tersebut? Nah, pelajaran berharga yang dapat diambil dari kasus tersebut yaitu menegakkan kejujuran. Memang sulit ya, kita harus menegakkan kejujuran untuk siswa, bahkan tapi harus diterapkan itu ya, menegakkan kejujuran memang sulit jika berhadapan dengan loyalitas pada sahabat. Tetapi integritas lebih penting. Makanya kita terapkan dalam studi kasus ini. Untuk saya sebagai calon pemimpin akan mencoba menerapkan 9 langkah keputusan apabila terjadi seperti itu atau kasus terjadi di sekolah. Mudah-mudahan ke depan saya bisa melaksanakan langkah-langkah yang lebih inovatif untuk memajukan kepentingan pendidikan yang ada di Indonesia, terutama menghadapi zaman abad 21 atau menutupi kemudahan atau menutupi kebiasaan-kebiasaan yang konvensional menjadi inovatif atau berubah. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.